Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan metode Thevenin, metode Norton, dan bilangan kompleks pada rangkaian listrik dasar. Metode Thevenin adalah teknik untuk menyederhanakan rangkaian listrik yang kompleks menjadi rangkaian yang sederhana. Rangkaian ini terdiri dari satu sumber tegangan ekivalen atau V Thevenin yang terhubung seri dengan resistansi Thevenin. Metode ini biasanya dipakai untuk menganalisis daya dan arus pada komponen beban. Berikut adalah contoh soal Thevenin. Diketahui rangkaiannya memiliki sumber tegangan V sebesar 20 volts, R1-nya sebesar 5 ohm, R2 sebesar 10 ohm, dan R beban atau RL sebesar 10 ohm. Dengan titik nodenya A dan B di sini, kita akan menghilangkan hambatan RL ini menjadi rangkaian terbuka. Maka dari itu R2 ini sama aja memiliki titik A dan B. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Yang pertama kita mencari arus pada R2 karena arus yang di sini kan tadi udah diputus, jadi kita mencari yang ada di sini aja untuk menyederhanakan rangkaian tersebut. Untuk mencari arus yang ada di sini, kita pakai V per R. V per R-nya V-nya yang 20, terus R-nya melewati R1 dan R2, berarti dia V per R1 tambah R2 hasilnya 1,33 ampere. Terus untuk mencari V Thevenin-nya, kita pakai IR2 tadi dikali dengan R2-nya, sehingga hasilnya 13,33 volts. Kemudian, untuk mencari hambatan Thevenin, kita pakai hambatan 1 dan hambatan 2. Setelah ini dicabut, pokoknya kita fokus sama dua hambatan ini. Karena dua hambatan ini paralel, maka kita hitungnya secara paralel dan didapatkan RTH sebesar 3,33 ohm. Kemudian setelah itu dicari arus sama tegangan yang melewati beban 10 ohm ini. Caranya, untuk mencari arus beban, kita tuh pakai hitungan V Thevenin tadi dibagi hambatan Thevenin ditambah hambatan beban. Tegangan Thevenin tadi diketahui 13,33 dibagi hambatan Theveninnya 3,33, terus hambatan RL-nya 10 ohm. Sehingga diketahui arusnya adalah 1 ampere. Berarti arus yang mengalir pada hambatan beban ini sebesar 1 ampere. Kemudian untuk tegangan pada beban itu kita sudah mendapatkan arus beban dan hambatan beban, jadi tinggal dikali aja. 1 dikali 10 hasilnya 10 volts. Berarti tegangan yang mengalir di sini juga 10 volts. Ini contoh pembuktian di multisim, hasilnya 999,961 miliampere untuk arusnya itu mendekati 1 ampere dan untuk tegangannya tepat di 10 volts. Yang kedua ada metode Norton. Metode Norton itu menyederhanakan rangkaian listrik menjadi sumber arus atau IN yang terhubung paralel dengan resistansi ekivalen Rn untuk memudahkan analisis arus pada beban tanpa menghitung semua rangkaian. Kalau Thevenin tadi, dia menghitung tegangan dan resistansi secara seri. Nah, di Norton, dia menghitung arus dan resistansi yang terhubung secara paralel. Berikut adalah contoh soal Norton dengan rangkaian yang hampir sama. Ketahui rangkaiannya memiliki sumber tegangan 20 volts, R1-nya 10 ohm, R2 10 ohm, dan hambatan bebannya atau RL sebesar 5 ohm. Tentukan arus pada R beban 5 ohm dengan metode Norton. Berarti kita mencari arus yang ada di sini. Nah, ini jawabannya. Yang pertama kita mencari IN-nya dulu, sama aja rumusnya karena kita mencari arus berarti rumusnya adalah V per R1. Jadi hasil
IN-nya adalah 2A, dan hambatan N atau hambatan Nortonnya sebesar 5 ohm setelah dilakukan paralel. Setelah itu kita cari arus pada RL-nya. Arus pada RL-nya itu ditulis dengan rumus arus Norton dikali hambatan Norton dibagi hambatan Norton ditambah hambatan beban. Tadi arus Norton udah diketahui 2A dikali hambatan Nortonnya 5 ohm, terus dibagi hambatan Norton ditambah hambatan beban sebesar 1 ampere untuk arus pada bebannya. Nah ini kalau kita mau mencari tegangannya, kita tinggal kaliin aja V sama dengan I kali R, tapi ini miliknya si beban, karena kan kita fokusnya ke beban ya. Ini diketahui 5 volts untuk tegangan bebannya. Di sini arus yang mengalir sebesar 1 ampere. Ini juga pembuktian multisimnya. Selanjutnya ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu ada 3, yaitu yang berbentuk rektangular dengan rumus Z sama dengan A ditambah JB. A itu adalah bilangan real dan B adalah bilangan imajiner. Yang kedua ada bentuk polar, yaitu Z sama dengan R lebih kecil dari theta. Kemudian yang ketiga ada bentuk eksponensial dengan rumusnya adalah Z sama dengan R E pangkat J theta. Langsung aja kita ke contoh soalnya supaya lebih paham. Ini rumus konversi bilangan kompleks yang tadi. Ini contoh bilangan kompleks. Diberikan Z sama dengan 3 ditambah J4. Ini berarti bilangan rektangularnya kita ubah ke bentuk polar dan eksponensial. Di sini berarti yang 3 sebagai A atau bilangan real dan yang 4 sebagai B atau bilangan imajiner. Karena keduanya adalah bilangan yang positif, berarti angka ini ada di kuadran 1 pada Kartesius. Nah, untuk mengubah ke polar, kita cari modulus atau R-nya dulu, atau yang tadi di rumus adalah Z, dengan rumus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya adalah 3, kita kuadratkan, dan 4-nya juga, sehingga hasilnya adalah akar 25 sama dengan 5. Terus untuk mencari sudut atau θ-nya, dengan rumus θ sama dengan arctan B per A. Kita masukkan substitusi angka B dan A-nya, 4/3, maka arctan dari 4/3 adalah 53,13 derajat. Kemudian kita ubah ke radian untuk kebutuhan bentuk eksponensialnya. Nah, θ dari 53,13 derajat itu dikali dengan pi per 180 derajat, hasilnya sama dengan 0,9273 radius. Maka, bentuk polar tadi Z sama dengan ini Z atau R lebih kecil daripada θ. Kita masukkan di sini, R-nya tadi udah ketemu sebagai modulus, dan θ-nya juga udah ketemu sebagai sudut. Nah, kita tinggal substitusikan aja hasilnya. Polar Z sama dengan 5 lebih kecil dari 53,13 derajat. Untuk eksponensialnya, rumus Z sama dengan R E pangkat J theta, maka bentuk eksponensialnya menjadi Z sama dengan 5E J 0,9273 radius, karena tadi θ-nya udah berubah jadi radius ini. Maka dapat disimpulkan bahwa vektor Z yang ini memiliki panjang sebesar 5 dengan arah kemiringan 53,13 derajat di kuadran 1 terhadap sumbu real. Sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.